sudah selesai. Silakan. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Amin. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa ya untuk melakukan absen ya. Nah, nanti kehadirannya enggak Bapak hitung nanti. Padahal aslinya ada datang ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang suatu ikatan yang baru. Jadi salah satu tujuan kita untuk belajar ini ya setelah kalian membaca modul, menonton video maupun berdiskusi ya dengan kelompok kalian yang sudah Bapak bagi kemarin, itu dapat menganalisis terjadinya proses pembentukan ikatan kovalen ya. Nah, yang tujuan kedua kita setelah membaca modul, menonton video maupun diskusi LKPD, kalian dapat menyajikan proses pembentukan ikatan kovalen itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya kalian masih ingat kan materi yang Bapak ajarkan itu tentang ikatan ion ya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu ikatan ion? Masih, Pak. Nah, coba Fitri, apa itu Fitri? Ikatan ion itu ikatan antara senyawa logam dengan non-logam, Pak. Oke, lumayan bagus ya. Walaupun masih belum mengena ya konsepnya, coba yang lain mungkin ada. Tapi ya lumayan bagus ya tepuk tangannya untuk Fitri. Mungkin yang lain ada yang lebih, yang pendapat lain dari, coba Aulia. Ikatan ion adalah serah terima pasangan elemen antara logam dan non-logam, Pak. Oke ya. Jadi udah lumayan mengena ya. Nah, intinya ya ikatan apa? Oh, tepuk tangan dulu untuk Aulia ya, udah berpartisipasi. Nah, jadi intinya ikatan ion itu terjadinya apa? Serah terima elektron ya antara dua atom ya. Yang satunya kelebihan elektron, yang satunya itu kekurangan elektron. Intinya seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya, sudahkah kalian menonton ya? Menonton video yang Bapak kirim lewat Modelnesia itu? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Syukurlah ya. Tapi pasti ada yang bandel biasanya masih tidak nonton. Nah, tapi kita tonton lagi lah ya biar lebih memastikan semuanya nonton ya. Oke ya. Jadi coba kalian, udah nampak belum? Oke ya. Oh, ntar dulu. Udah nampak belum anak-anak? Halo anak-anak. Belum, Pak. Belum kah? Belum, Pak. Belum, Pak. Videonya lagi diputar ini. Maksudnya udah nampak belum? Layar Tampilannya udah, Pak. Udah kah? Oke ya. Oke, coba kalian dengarkan dulu video ini sebelum kita untuk masuk ke selanjutnya ya, ke langkah selanjutnya.
Aduh, agak macet ini. Oke ya. Kalian simak baik-baik ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Jainadi. Kita akan belajar tentang materi ikatan kimia ya. Oke, coba kalian perhatikan gambar di dalam video itu. Di situ ada unsur-unsur yang ya dikasih di dalam kurung hijau ya. Di situ ada unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, klorin, dan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi sebelumnya kita pernah belajar tentang ikatan kimia. Sebagaimana yang kita ketahui, ikatan kimia itu terbentuk hanya adanya proses serah terima elektron ya. Jadi unsur satunya kelebihan elektron, unsur satunya kekurangan elektron. Nah, di sini kita akan membahas unsur yang sama-sama kekurangan elektron ya, tapi tetap bisa membentuk ikatan yang umumnya itu terjadi sesama unsur non logam dan unsur non logam ya, sesama unsur non logam. Kalau sebelumnya itu ikatan ion terjadi mayoritasnya itu antara unsur logam dan unsur non logam. Nah, di sini Bapak contohkan ya, sebenarnya unsur non logam itu banyak kita jumpai di alam itu, tapi tidak dalam bentuk ini, dia dalam bentuk ikatan. Contohnya oksigen, dia itu dalam bentuk molekul O2. Nah, sebagaimana kita ketahui, oksigen itu memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektronnya 26. Nah, coba kalian perhatikan gambar di situ ya. Jadi oksigen itu mempunyai elektron. Oke, udah selesai ya. Oke, maafkan Bapak ya Nana, sedikit gangguan jaringan di tempat Bapak. Tapi Bapak harap kalian udah menyelesaikan video yang Bapak putar tadi kan. Nah, jadi kira-kira informasi apa yang bisa kalian tangkap dari video yang Bapak tayangkan tadi? Coba ada yang bisa enggak? Halo. Iya. Videonya tentang ikatan, Pak. Ya, Epi. Iya, videonya Nah, jadi- tentang gambar siswa, terus ada menggambarkan tentang ikatan ya, Pak ya. Ya, ya seperti itu. Kira-kira ikatan apa itu? Ayo, Epi. Kalau yang dicontohkan tadi, oksigen dengan oksigen, Pak.
Iya, ya. Oksigen dengan oksigen merupakan unsur non logam dan non logam ya. Non-logam. Unsur yang Iya. sama-sama kekurangan elektron. Nah, coba yang lain mungkin. Jadi ikatan apa seperti itu? Coba Dina. Ikatan apa itu Dina? Hanya menurut saya itu bukan ikatan ion, itu adalah Ya. ikatan kovalen karena Ya. non-logam dan logam. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Dina dan Epi juga. Jadi di sini kita mau mengangkat satu permasalahan ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang ikatan ion itu terjadi serah terima elektron ya, yang satunya kelebihan elektron, yang satunya kekurangan elektron. Nah, di sini Elektron. kok bisa ya sama-sama kekurangan elektron, dia bisa tetap berikatan. Nah, kira-kira ikatan apa yang terjadi? Nah, itu kan udah dijawab oleh Dina, tapi coba kalian perhatikan LKPD yang Bapak kirim kemarin ya. Nah, jadi kalian kan sekarang udah kumpul di titik-titik sinyal yang Bapak bagi kemarin ya. Jadi kan udah Bapak bagi dua kelompok ini. Nah, yang satunya itu kan ada di tempat siapa itu kumpulnya, yang satunya jadi tetap jaga protokol kesehatan ya. Nah, jadi ikuti petunjuk di LKPD. Kalian diskusikan lagi ya. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD Bapak, nanti kalian presentasikan. Kalian presentasikan diwakilkan oleh ketua kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi kalau emang ada hal-hal yang sulit, kalian boleh tanya langsung dengan Bapak melalui WA ya, atau langsung telepon juga bisa. Bapak siap melayani. Jadi untuk diskusi seperti Bapak katakan sebelumnya di grup ya, kita melakukan secara offline ya. Jadi kalian tinggal rekam hasil diskusi kalian. Nanti setelah itu ingat 30 menit ya. 30 menit kalian melakukan onda ya. Bapak kasih waktunya itu 1 jam ya, 60 menit untuk kalian mendiskusikannya ya. Nah, dalam 60 menit dari sekarang nanti kalian masuk lagi ke link Gmeet yang sama ya, yang Bapak kirim lewat modul Nasia itu ya. Nah, oke, sekarang kalian boleh mulai diskusi ya bersama kelompok kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, udah masuk semua ini? Udah masuk semua lagi nih? Bapak cek lagi ya. Oke. Oke, udah lengkap nampaknya ya, ndak ada yang belum masuk. Jadi gimana? Tadi saya Bapak dapat WA dari Fitri ya, ada nanya sesuatu yang ndak paham. Udah Bapak balas, mudah-mudahan Fitri bisa memahami ya apa penjelasan Bapak walau sebatas WA ya. Jadi untuk yang maju pertama kelompok 1 presentasi udah siap belum? Sudah, Pak. Oke, Aulia, coba Aulia presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia dan perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Ini hasil diskusi kami, Pak. Iya. Teman-teman, diskusi kami. Nah, dari yang kami diskusikan, dari konfigurasi atom H diketahui atom H kekurangan 1 elektron untuk mencapai kestabilannya. Dari konfigurasi atom H diketahui atom O kekurangan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Untuk mencapai kestabilan atom O mengikat sekaligus 2 atom H yang masing-masing memiliki 1 elektron. Sehingga atom O mendapat tambahan 2 elektron dan elektron kulit keluarnya menjadi 8 dan stabil. Begitu juga atom H, masing-masing mendapat tambahan 1 elektron dari atom O, sehingga elektron kulit keluarnya jadi 2 dan stabil. Jadi untuk mencapai kestabilan, mereka memakai elektron bersama-sama, dan ikatan ini disebut dengan ikatan ion. Kesimpulannya,
H2O merupakan ikatan kovalen tunggal. O2 merupakan ikatan kovalen rangkap 2. N2 merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Dan NH4 plus merupakan ikatan kovalen tunggal. Itu Pak, Oke. dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah berani ya untuk mewakili teman-temannya untuk presentasi. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 mungkin Saya, mau Pak. tanggapan. Ya, coba Titin. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami Pak. Oh, Jadi, belum, Pak. Titin. Tanggapannya dulu ke kelompok Pak? 1. Tanggapan ke kelompok 1 dulu. Oh, Ada tanggapan enggak untuk kelompok 1? Tanggapannya untuk kelompok 1, kami gambarannya seperti ini. Itu. Ya. Apa? Jadi nomor atom H itu 1, konfigurasi H itu 1, untuk nomor atom O itu 8, jadi konfigurasi oksigen itu 2 sama 6. Jadi struktur Lewis ikatan kami seperti ini, Pak. Oh iya, enggak apa. Langsung presentasi aja, enggak apa. Jadi kalau kan berbeda dengan yang kelompok 1 tadi, Pak, bentuk struktur Lewis ikatannya. Jadi penjelasan presentasi, atom H memiliki elektron valensi 1 dan atom O memiliki elektron valensi 2. Sehingga untuk mencapai kestabilan di kulit terluar, atom H perlu tambahan 1 elektron dan atom O perlu tambahan 2 elektron. Karena hal inilah atom O akan berikatan dengan atom H sekaligus 2 dengan saling memakai elektron bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Jadi dari gambar bisa kita lihat atom akan memiliki 8 elektron di kulit terluar dan atom H akan memiliki 2 elektron di kulit terluar, sehingga dalam bentuk H2O mereka akan stabil. Jadi kesimpulan kami Pak, H2O itu termasuk ikatan kovalen tunggal, sedangkan O2 kovalen rangkap 2, N2 kovalen rangkap 3, dan NH4 plus ikatan kovalen koordinasi. Ya, lanjutkan. Oke ya. Jadi tanggapan kami untuk kelompok 1, ya, jadi untuk molekul NH4 plus itu merupakan ikatan kovalen koordinasi karena elektronnya dipakai hanya dari 1 atom saja. Untuk kasus seperti ini tidak bisa digolongkan dalam ikatan kovalen tunggal. Oh ya. Demikian Pak presentasi kelompok kami Pak. Tadi kan kelompok 1 bilang yang NH4 plus itu ikatan kovalen tunggal ya. Jadi ya, benar Pak. kata kelompok 2 ya, Bu Aulia. Jadi emang nampak dia tunggal, tapi karena pemakaian elektron yang dipakai itu hanya berasal dari 1 atom, maka itu kita bedakan tersendiri dia ya. Dia itu termasuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi juga tadi kelompok Aulia juga salah menyimpulkan ini ikatan yang terjadi katanya ikatan ion, tapi mungkin itu salah sebut aja ya. Mudah-mudahan bukan ini salah baca aja mungkin ya. Bapak harap sih enggak salah konsep nanti ya Aulia bersama kelompoknya. Mungkin Aulia ada tanggapan untuk kelompok ini, kelompok 2. Ayo Aulia, mungkin ada tanggapan untuk presentasi kelompok 2 tadi. Enggak ada kah Aulia? Apa Pak? Mungkin ada tanggapan dari kelompok kalian untuk kelompok 2. Tanggapan dari presentasi kelompok 2 tadi. Tanggapan dari kelompok 2. Kelompok 1 kami adalah secara keseluruhan sudah bagus. Namun alangkah baiknya proses ikatan digambarkan satu persatu. Jadi bisa langsung nampak Pak. Kami kan kayak gini Pak. Jadi nampak ya. Ya kelompok 2 ya sebaiknya nanti diperbaiki ya. Jadi dibikin satu-satu dulu ya, Pak. Berdasarkan analisisnya nanti setelah berikatan seperti apa gitu ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Tapi kan enggak masalah, yang penting konsepnya udah benar. Untuk kelompok Aulia itu kesimpulannya itu ya, untuk NH4+ itu merupakan
ikatan kovalen koordinasi. Jadi baca lagi ya modulnya sampai akhir itu. Nah, di akhir itu ada keterangan tersendiri tentang ikatan kovalen koordinasi. Nah, tepuk tangan lah untuk dua kelompok ini, sama-sama hebat lah pokoknya. Oke ya. Terima kasih Pak. Jadi apa pelajaran yang bisa kita dapat dari sini? Ya, yang pasti ternyata ada ikatan selain ikatan ion yang terjadi antara dua atom karena sama-sama kekurangan elektron. Jadi mereka memakai elektron secara bersama-sama ya. Nah, supaya untuk mencapai kestabilan di kulit terluar. Nah, itu kita namakan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu juga dibagi lagi menjadi kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, maupun ada yang dikenal dengan istilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, yang paling penting di sini adalah apa? Ya, kalian sesama teman saling menerima masukan ya. Jadi tidak ada yang merasa paling benar, juga tidak ada yang merasa yang disalahkan ya. Jadi selagi pendapat kawan itu benar, ya kita harus siap untuk menerimanya ya. Menerima dengan lapang dada, dengan besar hati. Bahwa masukan teman itu sangat berarti, sangat berharga bagi kita untuk kemajuan kita ke depannya. Oke ya. Setelah ini Bapak mengharapkan kalian untuk melakukan ada soal latihan ya. Soal latihannya sih sama-sama persis, cuman beda ini aja. Nah, ini untuk menguji kalian nih, aktif enggak di kelompok. Biasanya nih hanya berapa orang aja yang aktif kan. Nah, kalau kalian yang enggak bisa jawab ini berarti ketahuan enggak aktif. Tapi video udah direkam kan. Nah, nanti jangan lupa juga ketua kelompok ya diupload lagi di Modelnesia ya. Nah, untuk ininya LKPD-nya hasilnya dipoto aja, dikirim balik lewat Modelnesia juga ya. Nah, bisa juga nanti setelah itu lewat WA dikirim juga, biar Bapak lebih cepat untuk ininya ya. Oke, sekarang pelajaran kita udah selesai. Seperti biasa ya, kita sebelum menutup pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya, jaga kesehatan ya, jangan sering keluyuran malam-malam. Nah, PAP itu saya dengar sering ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan ya, kalau pergi belanja jangan lupa pakai masker, karena kesehatan itu adalah segala-galanya ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9.50, masih ada sisa waktu 7 menit ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu Siti Suri mengkomen. Ibu Siti. Nah, kalau gitu ganti dengan yang siapa lagi, satu lagi yang dari kelompok besok yang tampil. Oh, saya Bu. Nah, Bu ini. Silakan Bu Epi Widianti. Ya, terima kasih Bu. Pak Jai, mungkin karena jaringan ya Pak Jai ya, agak susah ya. Bukan Bu, nampaknya masalah akun, maka saya ganti akun ini, bikin email baru. Ya. Oh gitu. Ya. Dari awal, mulai dari pendahuluan, keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menarik perhatian, sudah nampak semuanya Ibu. Cuman yang saya amati di akhirnya tadi, Pak Jai belum menggiring siswa untuk membuat suatu kesimpulan gitu aja Ibu, karena kesimpulan disebutkan Pak Jai sendiri tadi. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Epi. Ya, masukannya. Iya Ibu, sama-sama. Bu Siti tidak ada, mungkin Bu Hajra sama dua-duanya. Silakan, mungkin yang siapa yang mau gantikan? Bu, bisa Waalaikumsalam, Bu Hajra, silakan. tapi putus-putus Habis ini Bu Hajra tampil loh ya. Bu. Ya, enggak apa-apa, putus-putus apa, tampil saja. Ya, silakan Bu Hajra.
silakan. Atau digantikan? Oh iya, baik Bu. Ya, sebelumnya maaf Hajra. Bu ya, di sini mati lampu Bu. Baik, untuk komentar Pak Bu Siti Suri mati Pak juga. Pak Zainadi tadi, maaf Ya. dari awal saya tidak terlalu simak. Ya, tadi saya simak itu sudah masuk di kegiatan inti sampai akhir Pak. Untuk secara keseluruhan sudah baik Pak ya. Mungkin sama tadi kesimpulannya belum tampak. Kemudian tadi saya tidak dengar ada tugas yang diberikan seperti itu atau mungkin putus-putus tadi. Ya, ada latihan soal aja Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Hajra. Oh iya Pak, mungkin saya nggak dengar tadi Pak. Baik, selanjutnya silakan Bu Erdi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Hairina. Tadi sebenarnya saya lihat Pak Jai ketika menyampaikan ikatan ion sebagai dasar atau sebagai suatu informasi yang disampaikan agar anak bisa masuk ke materi ikatan kovalen, itu sebenarnya saya agak sedikit menunggu apa sih korelasi yang Pak Jai bisa gunakan dari informasi ikatan ion untuk membentuk konsep pada ikatan kovalen. Ternyata terputus di situ Pak Jai, karena kalau saya biasanya menggiring anak suka menggunakan konsep sepeda. Jadi kalau pada ikatan ion misalnya ini, kalau anak pergi ke sekolah, dia punya sepeda 2, nggak mungkin kan ke sekolah 2 sepeda dipakai oleh satu anak. Biasanya saya kayak gitu. Berarti kan kamu cukup menggunakan 1 sepeda, maka sepeda yang 1 kamu pinjemkan ke teman atau kamu berikan sehingga kamu sama-sama bisa pergi ke sekolah. Itu konsep pada ikatan ion. Tapi kalau ikatan kovalen itu 1 sepeda digunakan bersama-sama. Jadi berboncengan. Saya biasanya suka pakai analogi begitu untuk menjelaskan atau menggiring anak sehingga dapat menemukan definisi ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebenarnya kalau saya lihat tadi Pak Jai untuk TPICK-nya, untuk TPEC-nya, teknologinya menggunakan KineMaster itu udah kreatif ya Pak ya. Cuman pada pedagogi karena saya tidak pegang RPP dan pada konten knowledge-nya itu tidak mewakili atau tidak cukup bisa dilihat anak sehingga dia mampu membuat struktur pada ikatan kovalen, karena nanti kalau kaitannya pembentukan ikatan kovalen kan ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kovalen koordinasi. Sehingga pada STEM-nya, pada matematiknya itu nggak kelihatan Pak Jai. Jadi kok pada matematiknya kan ada konfigurasi sehingga anak bisa membuat struktur Lewisnya, baru anak bisa menggolongkannya ke dalam ikatan rangkap itu. Nah, tapi pada ikatan ion dan ikatan kovalen, Pak Jai itu harus memagari juga syarat ikatan ion seperti apa, syarat ikatan kovalen seperti apa. Jadi ketika Bapak menayangkan satu informasi atau menstimulus anak melalui satu informasi, informasi itu harus matching ke materi berikutnya sehingga anak bisa menemukan konsepnya. Memang agak sulit sih Pak Jai membayangkan ikatan ion dan ikatan kovalen untuk bisa paham biasanya anak-anak. Iya. Jadi itu aja Bu Hairida. Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ati dan ini tambahan dari saya. Kedengaran enggak? Kedengaran. Tapi ada ini Bu, gemma gitu. Yang lain ada suara gempa? Enggak, kedengaran. Suara lain, Bu. Suara menggema. Oh ya, enggak tahu juga. Nah, baik Bapak Ibu, tentu secara keseluruhan sudah baik ya. Saya enggak tahu nih suara menggema dari mana. Jadi, tapi ada suara lain ini ya, kayaknya aneh gitu. Nah, baik untuk konsep katakanlah ikatan ion dan ikatan kovalen ini memang
konsep tersebut adalah punya karakteristik mikroskopis ya. Nah, kalau mikroskopis memang tidak cukup hanya sekedar media yang seperti yang sudah ditayangkan oleh Pak Jai ya, karena baru 2 dimensi ya. Walaupun tampilan medianya sangat menarik ya, sangat bagus pakai KineMaster, kemudian dengan suara yang jelas ya, suara sangat jelas ya. Nah, harusnya Pak Jai menggunakan flash ya, PPT bisa, terus nanti digabungkan dengan flash, media flash, sehingga akan nampak pergerakan partikel, bagaimana ikatan ion, bagaimana ikatan kovalen, sehingga siswa bisa membedakan. Betul, memang harus dipagari. Kadang begitu diberi soal yang lain, siswa itu bingung untuk membedakannya ya. Nah, jadi dengan hanya media 2 dimensi memang belum terlalu jelas kalau kita mengambil materi-materi yang mikroskopis. Jadi harus memang yang 3 dimensi ya. Tapi enggak apa-apa, ya medianya sudah ada. Nah, kemudian untuk penyimpulan ya, karena siswa-siswa Pak Jai ya memang udah pintar-pintar hari ini kan. Nah, jadi memang jadi lancar. Tapi kalau di lapangan, ikatan kimia ini salah satu materi yang memang siswa juga kesulitan gitu ya. Ya, jadi banyak yang mengalami kesulitan ya. Jadi memang kita harus pelan-pelan, harus hati-hati saat menjelaskan apa perbedaan keduanya itu ya. Kemudian saya lihat saat membimbing diskusi, saya tidak melihat Pak Jai membimbing. Memang kalau daring ini saya katakan kemarin, tapi dibunyikan bahwa kita membimbing, bahwa kita menilai anak. Kemudian karakternya ditampilkan. Cuman karakter itu terakhir saja. Anak-anak harus lapang dada ketika dikoreksi segala macam. Nah, itu saja yang di awal dengan karakternya atau PPK-nya tidak kelihatan ya. Tapi sudah bagus ya. Baik, itu komen dari saya. Tepuk tangan untuk Pak Jai. Alhamdulillah ya, nanti Pak Jai komen ya, nih. Enggak keluar. Terima kasih. Bu Hajra, ini gimana nih Bu Hajra?